Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah sadaqallahul azim. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada malam hari ini di bulan yang istimewa, yaitu di bulan Rajab, tepatnya kalau tidak salah tanggal 21 Rajab ya. Betul. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bermuajahah, untuk bersilah ukhuwah, dan tentu saja untuk thalabul ilmi. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kita umatnya mudah-mudahan bisa membersamai beliau di surganya kelak. Teman-teman rahimakumullah, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada sahibul bait Bapak Haji Sugeng yang sudah senantiasa ikhlas dan tentu saja berkorban untuk menyediakan tempat maupun jamuannya. Jazakallahu khair, semoga Allah balas dengan balasan yang berlipat dan lebih baik lagi. Yang saya hormati Bapak Ustadz Pak Kiai ini, Kiai Hayan Hidayat. Saya jadi grogi ini forumnya beliau, jadi akhirnya grogi. Kemudian yang saya hormati para asatid semuanya, pembawa acara, teman-teman semuanya yang hadir, para asatid rahimakumullah. Mudah-mudahan ikhtiar antum hadir ke tempat ini mendatangkan kebaikan. Setiap langkah yang antum lakukan, sebagaimana Rasulullah SAW menyampaikan, barang siapa yang melangkahkan kakinya untuk menuntut ilmu, Allah akan mudahkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman rahimakumullah, mungkin malam ini sedikit berbeda gitu ya, karena sebagaimana yang pekan kemarin kita bahas bersama, bahwa untuk kajian malam ini kita konsep bareng-bareng gitu, kita ramaikan bareng-bareng, termasuk pematerinya pun lebih beragam. Insya Allah untuk tema untuk temanya nanti kita akan lebih bervariasi. Variasi apa variasi? V. Kalau saya Sunda jadi variasi ya. Lebih bervariasi. Ada akidah dan nafsiyah. Kemudian ada fikih yang akan diampu oleh beliau Ustadz Hayan. Kemudian ada politik Islam, insyaallah yang akan diampu oleh Kiai Muhsinin. Dan tentu saja ada fikih atau ekonomi Islam yang akan diampu oleh Ustadz Abu Hasna. Dan tentu saja nanti seandainya ada tamu pembicara dari luar Majenang yang lebih kompeten, insya Allah akan diberikan panggung dan ruang seluas-luasnya di majelis ini. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan umur yang panjang dan senantiasa diberikan kesempatan untuk menimba ilmu dari siapapun. Karena dalam pepatah Arab disebutkan unzur maqala wala tanzur maqad. Jadi dengarkan ilmu itu, kebaikan itu dari siapapun, jangan melihat dari penyampainya. Gitu. Teman-teman rahimakumullah, sebagaimana tadi di awal, saya di sini saya diamanahi oleh diri saya sendiri, gitu ya. Karena diamanahi sebagai manajer atau dalam artian memanage kajian malam Senin ini, saya belajar untuk mengampu materi akidah dan nafsiyah.
Kenapa akidah dan nafsiyah ini kita masukkan? Karena kita tahu Rasulullah SAW 13 tahun di Mekah itu beliau mendakwahkan tentang akidah, ketauhidan. Dan ini pun sekaligus menjadi pondasi landasan bagi seorang muslim. Ketika akidahnya dan tauhidnya benar, insya Allah dia akan lebih mudah tunduk dan patuh terhadap syariat, terhadap perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nafsiyah pun ini merupakan bekal-bekal ruhiyah, penguat keimanan kita. Karena salah satu karakteristik halqohnya Rasulullah SAW itu pasca selesai bermajelis bersama Rasulullah, para sahabat itu imannya naik, imannya bertambah. Ataupun dia makin mengetahui mana halal, mana haram. Gitu. Nah, ini pun pernah terjadi dialami oleh salah seorang sahabat, yaitu Hanzalah rahimahullah. Dia itu ketika sendiri di rumah tiba-tiba berkata, saya munafik. Gitu. Saya munafik, seperti itu kata Hanzalah. Kemudian itu terdengar oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar As-Siddiq datang ke Hanzalah, wahai Hanzalah, kenapa engkau menyebut dirimu munafik? Padahal waktu itu orang-orang munafik itu orang-orang yang katakanlah diawasi, bahkan di cirian lah mencok Sunda. Kenapa kau katakan diri munafik? Wahai Abu Bakar, ketika aku di hadapan Rasulullah SAW, aku merasa surga dan neraka ada di hadapanku. Tetapi aku setelah pulang ke rumah, seolah-olah surga dan neraka itu lupa. Aku teringat dengan anak istriku dan aku lupa akan akhirat. Kemudian Abu Bakar pun berpikir, kalau begitu aku pun munafik. Ketika depan Rasulullah imanku bertambah, tetapi ketika bersendian bertemu keluarga, aku seolah-olah lupa itu semuanya. Akhirnya mereka berdua datang ke Rasulullah SAW, menceritakan apa yang mereka alami. Kata Rasulullah, itu sesuatu hal yang wajar. Tetapi seandainya engkau bisa menjaga kondisi kalian sebagaimana engkau berada di hadapanku, maka kau akan disalami oleh malaikat. Kalau tidak salah seperti itu ringkasnya saja. Jadi salah satu karakteristik halqohnya, majelisnya, liqohnya Rasulullah SAW itu bisa menguatkan keimanan, bisa menambah wawasan mana halal mana haram. Gitu. Bahkan menurut Ustaz Adi Hidayat itu, seandainya ada sebuah majelis yang tidak makin mendekatkan engkau kepada Allah, tidak makin mengetahui dirimu halal dan haram, bahkan makin menjerumuskan kau ke dalam maksiat, tinggalkan majelis tersebut. Itu seperti itu. Ini sedang apa? Tadi kaitannya dengan nafsiyah. Harapannya nanti setelah ini mudah-mudahan iman kita makin bertambah, kemudian yang tadinya sholat malamnya udah mulai bolong-bolong, mulai dirapetin lagi, gitu ya. Yang mulai misalkan sholat wajibnya mulai ditunda-tunda, mulai tepat waktu lagi. Yang barangkali ingin melengkapi dengan saum sunnahnya mulai dilakukan lagi. Harapannya setelah kajian ini, teman-teman rahimakumullah, sebagaimana tadi di awal saya singgung bahwa bulan ini adalah bulan Rajab. Adalah Rasulullah SAW. Ada salah satu doa yang oleh Rasulullah senantiasa dipanjatkan di bulan Rajab. Yang beliau sampaikan adalah Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana wa balikna Ramadan. Gitu ya. Allahumma barik lana, ya Allah berkahilah kami fi Rajab wa Sa'bana, di bulan Rajab dan Sa'ban kami, wa balikna Ramadan, dan sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Jadi Rasulullah itu sudah dari bulan Rajab sudah mulai ancang-ancang, sudah mulai pemanasan untuk menghadapi bulan Ramadan. Kalau tadi betul saat ini tanggal 21, otomatis bulan Rajab tinggal 9 hari lagi. Setelah Rajab ada Sya'ban 30 hari, itu artinya tinggal 39 hari lagi kita akan memasuki bulan yang mulia, bulan Ramadan. Yang jadi pertanyaan, sudah siapkah kita akan kedatangan tamu agung? Jangan sampai nanti kita itu justru di awal Ramadan baru gaspol. Nah gitu ya. Betul, malah persiapan Ramadan itu malah adu sanangkali keramas misalkan. Bukan seperti itu. Gitu ya. Tetapi justru yang disiapkan adalah mencontoh
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berbicara persiapan Ramadan, teman-teman, bahkan salafus soleh dahulu, salaful ummah, mereka itu dalam 1 tahun membagi 2. 6 bulan sebelum Ramadan mereka berdoa kepada Allah minta disampaikan kepada bulan Ramadan. Dan 6 bulan setelah Ramadan mereka berdoa kepada Allah minta supaya amal-amal mereka diterima oleh Allah di bulan Ramadan tersebut. Itu salaful ummah terdahulu. Jadi rasanya aneh kalau kita sebagai seorang mukmin ingin bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ingin bersama para sahabat, ingin bersama para salafus soleh nanti di surga, tetapi kita biasa-biasa saja dalam mempersiapkan bulan Ramadan yang akan datang. Teman-teman rahimakumullah, terkait dengan Rajab, para ulama itu mengkiaskan pada sesuatu yang unik. Menurut para ulama, bulan Rajab itu adalah bulan untuk menyemai. Ya, jadi para ulama itu mengkiaskan bahwa bulan Rajab itu diibaratkan sebagai bulan menyemai. Bulan menyemai itu menyebarkan benih. Kemudian di bulan Sya'ban, para ulama menyebutkan itu adalah bulan untuk menyiram. Menyiram apa yang sudah kita semai. Sehingga bulan Ramadan itu bulannya untuk memetik hasil memanen. Maksudnya apa? Maksudnya itu bulan Rajab itu harapannya menjadi bulan pemanasan, teman-teman. Sesuatu yang sudah lama kita tinggalkan, terutama ibadah-ibadah nafilah. Kalau ibadah wajib insya Allah saya yakin teman-teman sudah menjalankannya, terutama sholat 5 waktu misalkan. Tetapi kalau ibadah sunnah ada kalanya kita itu fluktuatif. Barangkali Al-Quran sudah lama kita simpan di atas lemari gitu ya. Barangkali saum sunnah Senin Kamis, Ayamul Bid, kemudian puasa Daud pun lama kita tinggalkan. Nah, di bulan Rajab ini teman-teman saatnya kita ambil kembali Al-Quran yang sudah berdebu. Saatnya barangkali kalau saum sunnah sudah lama kita tinggalkan, kita coba kembali untuk melakukan saum sunnah. Barangkali kita tidur terlelap sampai kumandang azan subuh, kita mulai bangun lagi di sepertiga malam akhir untuk menunaikan salat malam atau qiyamul lail. Kita paksakan pelan-pelan, sedikit-sedikit di bulan Rajab ini. Harapannya di bulan Sya'ban itu mulai digas sedikit-sedikit. Kalau motor itu barangkali di bulan Rajab itu mulai diselah lagi, di starter, masuk gigi 1. Kemudian di Sya'ban itu sudah mulai gigi 3. Dan Ramadan itu harapannya tinggal gaspol. Jadi kita itu nanti harapannya di bulan Ramadan itu betul-betul di puncak amal. Ibadah nafilahnya, bacaan Al-Qur'annya lagi kencang-kencangnya. Salat malamnya lagi khusyuk-khusyuknya, misalkan Al-Qur'annya lagi semangat-semangatnya dibaca. Sedekahnya pun demikian dan lain sebagainya. Karena kita tahu bahwa barang siapa yang melaksanakan ibadah sunnah di bulan Ramadan, Allah akan membalas dengan pahala ibadah wajib. Barang siapa yang mengamalkan ibadah wajib di bulan Ramadan, Allah akan balas berlipat-lipat pahalanya dibandingkan bulan yang lain. Bahkan Allah membuka seluas-luasnya rahmatnya, ampunannya dan magfirahnya. Kita banyak dosa. Beberapa bulan yang lalu pasca Ramadan, banyak hal yang kita tinggalkan. Banyak dosa, banyak maksiat yang kita lakukan. Makanya doanya Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana wa balighna Ramadan. Minta disampaikan kepada Allah kepada bulan Ramadan. Karena kita tidak tahu entah besok atau lusa Allah akan memanggil kita pulang. Setidaknya ketika kita ada itikad baik saat ini, kita meminta kepada Allah, kita melakukan persiapan-persiapan. Nanti seandainya di bulan Sya'ban Allah cabut nyawa kita, Allah sudah hitung bahwa kita sudah betul-betul mempersiapkan dan ingin sampai di bulan Ramadan. Teman-teman rahimakumullah, itu persiapan di bulan Rajab. Gitu ya. Jadi tidak hanya bulan Rajab itu hanya sebatas seremonial saja. Ada Rajaban, ada Isra Mi'raj. Apakah itu buruk? Tidak. Seandainya itu digunakan sebagai wasilah kebaikan. Tetapi harapannya tidak hanya sebatas di seremonial, ritual saja. Tetapi ada esensi, yaitu persiapan iman. Kekuatan iman dalam memasuki bulan Ramadan.
Teman-teman rahimakumullah, yang tidak kalah pentingnya dalam menghadapi bulan Ramadan, kita meminta kepada Allah untuk senantiasa diteguhkan iman kita, Islam kita, dan senantiasa diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Terkadang kita luput. Kita barangkali sekarang merasa sangat bersyukur kepada Allah, diberikan hidayah oleh Allah. Karena di antara 7 miliar penduduk bumi, katakanlah 2 miliar yang umat Islam, berapa persen diambil Syiah misalkan, kita dipilih oleh Allah dari 7 miliar menjadi seorang muslim. Ini sesuatu yang luar biasa, walaupun ini kita istilahnya itu Islam turunan. Dan hidayah ini tidak diberikan kepada semua orang, teman-teman. Jangankan orang biasa, pamannya Rasulullah SAW, Abu Thalib, yang Abu Thalib itu dia seorang kerabat dekatnya, pamannya Rasulullah SAW. Dia membela Rasulullah, dia melindungi Rasulullah. Bahkan Rasulullah mendoakan, meminta kepada Allah untuk diberikan hidayah kepada pamannya tersebut. Tapi apa yang terjadi? Karena hidayah itu adalah hak prerogatif Allah, tidak diberikan. Sampai akhir hayatnya Abu Thalib tidak mau mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini hikmahnya apa? Ketika kita saat ini masih diberikan hidayah, disapa hidayah, ada iman bersemayam di dada kita, ini sesuatu nikmat. Bahkan seandainya ditukar dengan rumah yang mewah, mobil Pajero-nya Pak Haji, ada yang mau murtad, nanti dikasih Pajero? Kayaknya nggak ada. Ke Pak Haji, boleh nggak sayembara Pak Haji? Berani nggak? Berani, dah gak bakal ada yang berani ya. Gitu. Jadi seandainya ditukar oleh apapun, segala pernak-pernik dunia ini, hidayah itu lebih mahal dari apapun, teman-teman. Jadi sesuatu yang sangat kita syukuri. Tetapi kita pun tidak boleh lupa yang namanya hidayah itu harus kita rawat. Makanya tidak berlebihan ketika dalam Islam. Salah satu rukun khutbah Jumat adalah senantiasa mengingatkan takwa. Kemudian tidak berlebihan pula ketika seorang muslim sehari semalam, minimalnya sehari semalam itu 17 kali senantiasa meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita pun jangan merasa sombong. Ketika tadi kita oleh Allah dipilih, merasa aman dengan hidayah, merasa saya itu imannya kuat, walaupun 1000 Lady Gaga, kata Kiai Said Akil itu nggak bakalan goyah iman NU. Jangan seperti itu. Itu namanya takabur. Bahkan di masa tabi'in, di dalam kitab Ibnu Katsir itu Bidayah wa Nihayah, disebutkan ada seorang hafiz Quran. Yang dia itu hafiz Quran, bayangkan, dia berjihad bersama kaum muslimin menaklukkan Romawi. Ketika dia menaklukkan Romawi, masuklah ke sebuah perkampungan. Di perkampungan itu ada salah satu wanita yang sangat cantik. Rambutnya pirang, matanya petet gini. Matanya biru gitu ya, rambutnya pirang, tapi jalannya nggak napak. Sangat cantik. Namanya itu Abdah bin Abdirrahman. Di dalam kitab Bidayah wa Nihayah, Abdah bin Abdirrahman, kemudian dia mengirim surat. Wahai perempuan yang cantik, apa yang harus saya lakukan seandainya saya ingin meminangmu, mengajakmu menikah? Apa yang dijawab oleh perempuan tersebut? Kami sekeluarga adalah seorang Nasrani. Ketika engkau ingin melamarku, meminangku dan menikahiku, maka masuklah engkau ke dalam Nasrani. Dan ternyata betul. Akhirnya beliau murtad. Ini seorang hafiz Quran berjihad di jalan Allah. Makanya Rasulullah tidak berlebihan. Fitnah terbesar bagi seorang laki-laki adalah perempuan. Makanya kalau jangan main-main. Iya, kalau udah ngerasa nggak kuat mah poligami aja, itu solusi. Tuh Pak Haji yang udah siap. Udah iman. Iya, daripada pelarak-pelirik sana sini ya, kalau memang sudah mampu berbagi halnya, poligami itu solusi.
Bicara Pak Kaji Teki ya ini di sini. Bicara koni ya. Ini urung wani. Ya angker dimodali orang apa-apa. Wis lah tutup. Berarti 4 mata nanti Pak Haji. Jadi Abdah bin Abdurrahman, dia seorang hafiz Quran, dia menaklukkan Romawi, Romawi betul. Dia berjihad bersama para tabi'in, bahkan beliau seorang tabi'in awan. Dia bisa murtad, dia bisa kehilangan hidayah. Sedangkan Allah itu menilai seseorang di akhir hidupnya. Mangkana akhiri kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang di akhir kalamnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah. Ada di hadis Bukhari yang lain itu innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu tergantung penutupnya. Jadi kita sekelam apapun masa lalu kita, sehitam apapun masa lalu kita, Allah tidak pedulikan itu, teman-teman. Ketika kita bertobat kepada Allah, kita bersungguh-sungguh untuk meraih hidayah Allah Subhanahu wa taala, Allah akan melihat penghujung jalan kita, akhir perjalanan kita. Nah, untuk itu teman-teman tadi, hidayah adalah salah satu karunia yang sangat besar. Jangan sampai kita menyia-nyiakan. Ini perlu dirawat. Ibarat tanaman ini perlu disiram. Salah satunya dengan forum seperti ini. Dengan memilih teman-teman yang soleh. Itu ya. Teman-teman rahimakumullah. Kembali ke tadi ya. Jadi manusia itu memang butuh hidayah Allah. Untuk itulah Allah itu mewajibkan seorang muslim meminta hidayah minimalnya sehari semalam 17 kali. Apa bunyinya, doanya? Ihdinas siratal mustaqim. Ini Pak Lupi, mohon maaf saya ulangi yang kemarin ya. Ini di halaman sebenarnya dibahas. Gitu ya. Jadi ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah aku jalan yang lurus. Tunjukkanlah aku hidayah, berilah aku hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Kita itu perlu mengemis hidayah, meminta hidayah kepada Allah. Kalau orang Kristen kan bilangnya, orang Islam itu ragu dengan agamanya. Buktinya tuh setiap hari 17 kali minta terus hidayah. Itu keliru. Justru inilah bentuk ketawaduan seorang hamba terhadap Al-Khaliq. Karena hidayah itu hak prerogatif Allah. Gitu ya. Jadi ihdinas siratal mustaqim. Lalu yang dimaksud siratal mustaqim, jalan yang lurus. Jalan yang mana yang harus kita tempuh? Ya, teman-teman sudah paham semuanya. Ayat lanjutannya apa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siratal ladzina an'amta, yaitu jalan orang-orang yang an'amta, yang diberikan nikmat, teman-teman. Lalu yang jadi pertanyaan, yang diberikan nikmat itu siapa? Kan otomatis ketika disebutkan an'amta itu orang yang diberi nikmat adalah orang yang diberi hidayah, petunjuk. Nah, ini yang kita bahas pada malam hari ini. Kita menapaki jalan-jalan mereka, teman-teman rahimakumullah. Nah, ini ada jawabannya di Quran surat An-Nisa ayat 69. An'amta alaihim itu adalah minan nabiyina wasyiddiqina wasyuhada'i wassalihin. Jadi yang pertama itu minan nabiyina, para nabi, wasyiddiqina, orang-orang yang shadiq, orang-orang yang mencintai kebenaran, wasyuhada'i, dan orang-orang yang syahid di jalan Allah, wassalihin, dan orang-orang yang soleh, teman-teman. Nah, jadi jelas nih umat Islam itu kalau pengen jalan yang lurus itu di 4 orang ini, itu yang sudah dijamin oleh Allah. Allah sebutkan langsung di Quran surat An-Nisa ayat 69. Untuk itulah yang harus kita tempuh adalah jalan keempat golongan ini. Minan nabiyina, para nabi. Para nabi barangkali saat ini kita tidak bisa menjadi nabi karena pasca Rasulullah itu la nabiyya ba'da. Tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Tetapi minimalnya para nabi sih seperti apa?
para nabi itu senantiasa tunduk dan patuh kepada Allah. Ketakwaan poin paling utama, ketauhidan, gitu ya. Makanya waktu itu Pak Lupi sempat bilang, ada yang bilang gimana Pak? Udahlah jadi orang Islam yang biasa-biasa saja. Nah justru orang yang biasa itu standarnya adalah yang senantiasa menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi para nabi itu di situ. Bahkan kalau nabi itu kan Nabi Muhammad SAW contohnya beliau adalah pribadi yang maksum. Bahkan pernah suatu ketika Nabi Muhammad SAW itu sedang mendakwahi pembesar Quraisy, teman-teman. Dia berdakwah harapannya pembesar Quraisy bisa masuk Islam. Ternyata ada orang buta datang, ingin masuk Islam, ingin mensucikan dirinya. Siapakah beliau? Dia adalah Abdullah bin Umi Maktum. Matanya buta, nasabnya nggak jelas, makanya dinasabkan itu ke uminya, ke ibunya. Abdullah bin Umi Maktum yang kelak nanti jadi salah satu muazin kesayangan Rasulullah SAW. Yang dia minta uzur untuk tidak berangkat ke musola. Kemudian oleh Rasulullah itu ditanya, apakah engkau mendengar suara azan? Iya ya Rasulullah, kalau begitu berangkat. Nah kita mik samping rumah ya, masih sholat di rumah. Malah berisik gitu. Jadi Rasulullah itu sedang mendakwahi pembesar Quraisy, harapannya pembesar ini masuk Islam, kemudian itu Islam akan makin tersebar. Dan Rasulullah mohon maaf waktu itu khilaf. Dia itu tidak suka dengan kedatangan Abdullah bin Umi Maktum. Kemudian apa yang terjadi? Allah menurunkan Quran surat Abasa. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Jadi berpaling dan bermuka masam. Jadi langsung ditegur. Jadi Nabi itu maksum ketika takwa, senantiasa menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan itu ya itulah Nabi. Nah, ketika kita bisa berusaha untuk senantiasa menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, luar biasa gitu. Itu teman-teman. Jadi itu pertama, minan nabiyina. Yang kedua, wasadiqina, orang-orang yang senantiasa mencintai kebenaran. Mungkin kalau sodik itu kita teringat dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kita kupas sedikit bagaimana pribadi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dia adalah salah satu sahabat terbaik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan seandainya Allah pilihkan kekasih untuk aku akan menjadikan Abu Bakar As-Siddiq sebagai kekasih. Dan Abu Bakar As-Siddiq itu adalah manusia terbaik adalah para nabi. Coba bayangkan waktu itu ketika peristiwa Isra Mi'raj, teman-teman. Nabi Muhammad SAW itu subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Rasulullah itu diperjalankan satu malam gitu ya, dari minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, ke Masjidil Aqsa terus ke Sidratul Muntaha gitu ya. Kemudian Rasulullah itu pagi-pagi itu bercerita kepada orang-orang Quraisy, semalam itu setelah diperjalankan oleh Allah dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina, terus ke langit ketujuh ke Sidratul Muntaha. Waktu itu apa yang terjadi? Rasulullah diketawain. Karena waktu itu perjalanan dari Masjidil Haram ke Palestina naik unta saja itu satu bulan. Nah, terus Abu Bakar As-Siddiq itu, beliau itu memang waktu itu bertanya dulu, wahai Muhammad, wahai Rasulullah, ceritakan kepadaku bagaimana kondisi di Masjidil Aqsa tersebut. Abu Bakar As-Siddiq memang beliau seorang pengusaha dan pernah berkunjung ke sana. Akhirnya Nabi Muhammad SAW itu menceritakan bagaimana di sana itu. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq langsung beriman. Seandainya kita waktu itu ada di sana, kira-kira beriman nggak? Iya, belum apa ya? Nganggo unta bagi sebulan kayak semua. Iya. Orang kasih sama Iya. Makanya dari situlah Abu Bakar itu diberikan As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq. Bahkan kecintaan Abu Bakar itu sangat luar biasa kepada Rasulullah SAW, teman-teman. Pernah suatu ketika
Abu Bakar As-Siddiq itu ketika hendak hijrah dari Mekah ke Madinah, itu kan para sahabat itu sudah berangkat duluan. Sementara Nabi Muhammad itu belum diperintahkan karena nunggu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk Abu Bakar As-Siddiq pun belum waktu itu terakhiran. Akhirnya turunlah yang diinginkan oleh Muhammad SAW, yaitu perintah hijrah ke Madinah. Dan ternyata Rasulullah itu mengajak Abu Bakar As-Siddiq. Bayangkan Abu Bakar As-Siddiq ketika mendengar bahwa Rasulullah mengajaknya untuk barang hijrah, apa yang terjadi pada Abu Bakar As-Siddiq? Abu Bakar As-Siddiq itu sangat gembira, saking gembiranya sampai menangis dia itu. Bayangkan gembira saking menangis. Padahal kita tahu yang namanya perjalanan hijrah, Rasulullah itu sedang diincar, mau dibunuh, mau dikriminalisasi dan lain sebagainya. Dia suruh mendampingi, kok malah bunga, malah senang, sampai nangis saking senangnya. Ini menandakan kecintaan mahabbah terhadap Rasulullah yang sangat besar dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, jadi kita kalau ingin meniru jalan seperti jalan yang lurus, tirulah Abu Bakar As-Siddiq. Minimalnya kita itu, paling minimal itu sering mengucapkan salawat Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala ali Muhammad, atau dengan redaksi yang lain, atau dengan menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ini satu jaminan ketika kita mencintai Rasulullah, mengamalkan Rasulullah, mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah, mengikuti Rasulullah, ini pun akan dapat jaminan cintanya Allah Subhanahu wa taala dan pengampunan dosa. Apa dalilnya? Dalilnya ada di Al-Qur'an, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni." Gitu. Katakanlah Muhammad, ketika kita gitu mencintai mencintai Allah, fattabi'uni, ikutilah aku, ikutilah Muhammad. Yuhibbukumullah, Allah itu akan mencintai kalian, mencintai kita. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah pun akan mengampuni dosa kalian, dosa kita semuanya. Gitu. Jadi kalau kita tadi bersenantiasa bersolawat kepada Rasulullah, menjalankan sunnah-sunnahnya, ini pun otomatis akan mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala dan pengampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Kembali ke cerita Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq ketika diajak untuk hijrah, beliau sangat bergembira, saking bergembiranya sampai menangis. Ceritanya di tengah jalan, di belakang terlihat orang-orang kafir Quraisy yang mengikuti hijrahnya Rasulullah. Kemudian Rasulullah bersama Abu Bakar itu melihat ada sebuah gua yang kita kenal dengan gua Thur. Akhirnya mereka pun mengambil inisiatif untuk sementara bersembunyi. Tetapi Abu Bakar As-Siddiq, apa yang dilakukan? Ya Rasulullah, tunggulah di luar sini, biarkan aku masuk ke dalam duluan. Abu Bakar masuk ke dalam. Kemudian dalam sebuah riwayat disebutkan, lubang-lubang itu Abu Bakar mensobek jubahnya menjadi beberapa bagian, jubah luarnya itu untuk menutupi lubang-lubang. Kemudian setelah dirasa aman, Abu Bakar memerintahkan Rasulullah untuk masuk. Setelah masuk di dalam, Rasulullah kelelahan. Akhirnya Abu Bakar As-Siddiq memerintahkan memberikan pangkuannya supaya Rasulullah tertidur. Ketika Rasulullah tertidur di pangkuan Abu Bakar As-Siddiq, ternyata ada salah satu lubang yang lupa dia tidak tutup. Apa yang terjadi? Abu Bakar As-Siddiq itu menutup lubang tersebut karena dikhawatirkan ada binatang berbisa. Dan ternyata betul ada binatang berbisanya. Waktu itu sampai digigit jarinya Abu Bakar As-Siddiq. Bayangkan kecintaan seperti apa yang seperti ini, yang sampai mengorbankan dirinya demi kekasihnya Rasulullah SAW. Makanya tidak berlebihan Allah menyebutkan tadi ya, minan nabiyina was-siddiqina. Kalau Abu Bakar As-Siddiq mah dia menjadi ke solihin ya, masuk, dia memang orang soleh gitu ya. Syuhada, insya Allah beliau seorang syahid, walaupun beliau itu syahid tidak di medan perang, kalau tidak salah diracun Yahudi ya tadi. Beliau wafat itu atas masih ada imbas dari sisa-sisa racun, kalau tidak salah seperti itu gitu. Nah, kemudian ketika di Gua Thur, Abu Bakar As-Siddiq menutup lubang tersebut sampai digambarkan sampai menetes air matanya membasahi janggutnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kita tahu kemudian ada orang kafir mondar-mandir, pun Allah memerintahkan tentaranya berupa laba-laba ya, laba-laba untuk membuat sarang, untuk mengelabui orang kafir. Waktu itu Abu Bakar memang cukup galau, takut ngelihat ada lalu lalang orang kafir, sehingga Rasulullah mengatakan, la tahzan
innallaha ma'ana. Jangan bersedih, jangan takut, jangan khawatir, Allah bersama kita gitu ya. Jadi begitu teman-teman. Inilah jalan yang lurus, yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kemarin di kitab Min Muqawimati Hizbut Tahrir itu Abu Bakar itu pernah menyampaikan, ya Rasulullah, aku sangat mencintaimu. Aku sangat mencintaimu lebih dari apapun kecuali diriku sendiri. Jadi Umar bin Khattab itu lebih mencintai dirinya daripada Rasulullah. Kata Rasulullah, itu engkau keliru, ya Umar. Harusnya engkau mencintaiku lebih dari dirimu sendiri. Kemudian Abu Bakar meralat kata-katanya, ya Rasulullah, aku lebih mencintai engkau daripada apapun dan dari diriku sendiri. Itu baru benar, ya Umar. Itu kata Umar waktu itu. Itu para siddiqin. Terus wasyuhada, orang-orang yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang syahid di jalan Allah, syuhada itu kita tahu adalah orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun nanti secara fikih memang ada yang terkategori orang-orang yang mati syahid dan derajatnya bertingkat-tingkat ya. Misalkan seorang perempuan yang meninggal ketika melahirkan, kemudian seorang yang tenggelam, sakit perut gitu ya. Terus tetapi berbeda dengan syahid di medan perang ya, karena secara fikih pun orang yang mati syahid itu tidak boleh untuk dimandikan seperti itu saja ketika berdarah ya seperti itu, karena nanti di akhirat akan dibangkitkan dalam kondisi sedang berdarah-darah, dan ketika di padang mahsyar dari darahnya itu mengeluarkan aroma wangi. Bahkan orang-orang syahid itu seandainya bisa, aku akan meminta kepada Allah untuk dihidupkan kembali dan syahid lagi, saking nikmatnya mati syahid. Tetapi syahid itu jangan dipahami ketika kita sembarangan mengebom sana sini tanpa alasan yang jelas, itu adalah mati syahid, itu adalah mati sangit. Nah, kemarin waktu Imam Samudra, kemudian Ali Imron ya, terus kemudian Gufron ya, diwawancara, kenapa kalian melakukan bom bunuh diri? Bom bunuh diri kan harusnya dilakukan di peperangan. Apa yang Al Imron sebutkan? Bagi kami di dunia ini, pasca runtuhnya khilafah Islamiyah, ini adalah wilayah perang, wilayah konflik. Jadi ini sah untuk melakukan pengeboman dimanapun. Bayangkan salah satu syariat Islam tidak adanya khilafah, itu bisa merubah seseorang salah paham terhadap syariat ini. Itu jadi menurut beliau itu karena tidak adanya khilafah. Kan kalau ada kekhalifahan itu ada kafir muahid, ada kafir zimmi, ada kafir muhariban fi'lan atau kafir harbi. Kafir muahid atau kafir muahad itu adalah orang kafir yang dia itu mengikat perjanjian dengan daulah Islam untuk melakukan perdamaian. Kalau kafir zimmi adalah orang-orang kafir yang hidup dalam sistem Islam. Terus kafir harbi adalah orang kafir yang negara kafir yang boleh diperangi gitu. Nah, kalau sekarang kan memang tidak ada khilafah, tidak ada daulah. Jadi ada kalanya buyar kan, mana kafir harbi, kafir zimmi atau kafir pun wahad gitu ya, gitu, teman-teman. Itu yang mati syahid. Yang kita tahu para penghulu syuhada itu siapa? Hamzah bin Abdul Muthalib. Dia adalah syahidul syuhada. Gitu ya, penghulunya para syuhada. Itu Hamzah pamannya Rasulullah SAW. Teman-teman mungkin ingat ya kisahnya Hamzah. Hamzah itu dibunuh di perang Uhud. Di perang Uhud itu kaum muslimin mengalami kerugian yang besar, harus kehilangan 72 putra terbaiknya, tanda kutip. Apa penyebabnya? Salah satunya kaum muslimin pemanah di atas bukit tidak tunduk terhadap perintah Rasulullah. Bayangkan, satu perintah Rasulullah yang dilanggar bisa menyebabkan kaum muslimin kalah. Bagaimana saat ini dengan barangkali puluhan bahkan ratusan perintah Rasulullah tidak kita laksanakan? Wajar kalau saat ini
Kata Rasulullah itu kaum muslimin ibarat gusaun ka gusain sayur, seperti buih di lautan, terkena penyakit wahan. Ya Rasulullah, apa itu wahan? Hubud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut mati. Itu kalau dulu sahabat itu mereka berlomba-lomba untuk mencari mati di medan perang. Kalau sekarang justru Allah mencabut rasa takut dari musuh kalian, Allah memasukkan rasa takut dalam diri kalian. Itulah penyakit wahan. Wahan itu kan cinta dunia. Cinta dunia itu disebabkan apa sih? Karena kan saat ini kita hidup di alam kapitalis. Di TV itu serba sesuatu, barang-barang yang mewah, perempuan cantik gitu ya. Iklan pralon pun modelnya cantik ya tadi. Yang nggak ada hubungannya dikait-kaitkan dengan perempuan. Wajar kalau kita itu hubungan ya. Silet perempuan cantik. Aneh terkadang gitu ya. Kita sih senang-senang aja, cuman iman kita nih akhirnya gitu ya. Iman kita akhirnya bermasalah terus gitu. Gitu teman. Jadi Hamzah itu dia itu wafat ketika di medan Uhud. Tahukah yang membunuhnya siapa? Yang membunuhnya adalah Wahsy ya. Pernah tahu ceritanya ya. Jadi Wahsy itu budaknya Hindun. Hindun itu istrinya dari Abu Sufyan radhiyallahu anhu. Enggak apa-apa disebut radhiyallahu anhu kan, karena akhirnya Abu Sufyan pun masuk Islam. Jadi Hindun itu merasa sakit hati. Akhirnya memerintahkan budaknya yang berkulit hitam, wahai Wahsy, seandainya engkau bisa membalaskan dendamku, membunuh Hamzah, aku akan berikan perhiasanku dan aku akan bebaskan engkau menjadi budak. Akhirnya Wahsy itu gembiranya luar biasa. Karena yang namanya jadi budak itu teman-teman dulu itu sangat tersiksa. Dalam artian tersiksa itu ya diatur-atur, dijual belikan dan lain sebagainya. Singkat cerita, Wahsy itu datang ke medan Uhud itu bawa tombak, hanya mengincar Hamzah. Hamzah itu sedang menyabet-nyabetkan pedangnya, di kalau tidak salah di ininya tuh ada pakai kayak selempang bulu merak atau apa gitu ya. Sehingga terlihat jelas itu Hamzah sedang membantai orang-orang kafir. Wahsy itu fokus. Karena orang-orang Afrika itu kan, orang-orang kulit hitam itu kan jago dalam melempar tombak. Akhirnya betul, Wahsy pun melemparkan tombaknya dan terkena jantungnya Hamzah radhiyallahu anhu. Hamzah pun akhirnya wafat, yang kita tahu akhirnya dibelah ya. Dibelah kemudian dikunyah ya kalau tidak salah ya. Sama Hindun apa jantungnya? Ya di film The Messenger itu ada seperti itu. Nah setelah itu Wahsy pun dibebaskan. Singkat cerita, di masanya penaklukan Futuhat Mekah, Wahsy itu bingung. Dia takut sekali sama Rasulullah. Ya ini gimana nih? Saya telah membunuh pamannya Muhammad SAW. Sedangkan ketika Hamzah wafat, Rasulullah itu sangat terpukul. Bahkan ketika mengingat kisahnya Hamzah, dia itu senantiasa menangis. Wahsy pun akhirnya lari ke Taif. Ternyata di Taif itu orang-orang pun sudah masuk Islam. Lari ke tempat lain pun demikian. Akhirnya ada yang menyarankan, wahai Wahsy, datanglah kepada Muhammad SAW. Dia itu orangnya pemaaf, dia itu orangnya pemurah. Akhirnya apa? Wahsy pun memberanikan ke Mekah menemui Rasulullah SAW, kemudian meminta maaf dan dia pun masuk Islam. Tetapi setelah setelah meminta maaf, Rasulullah itu tidak mau melihat wajah Wahsy. Karena ketika melihat wajah Wahsy itu Rasulullah itu senantiasa menangis karena teringat pamannya. Jadi akhirnya itu di sirah itu disebutkan ketika ada Rasulullah itu Wahsy itu langsung kayak sembunyi-sembunyi gitu. Karena nggak enak hati luar biasa. Tetapi uniknya Wahsy itu teman-teman, di masanya Abu Bakar As-Siddiq itu kan terjadi banyak pembangkangan. Ada orang yang nggak mau sholat, ada orang yang nggak mau bayar zakat, ada orang yang murtad. Terus ada orang yang mengaku nabi. Salah satunya adalah Musailamah Al-Kadzab. Musailamah si pendusta. Nah, Abu Bakar As-Siddiq itu bertekad memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat, menaikkan sholat dan murtad tersebut. Dan nabi palsu. Dan ketika memerangi Musailamah, Wahsy, si pembunuh Hamzah itu mengambil tongkatnya yang dahulu. Kemudian dia bertekad, dulu tangan ini saya gunakan untuk membunuh orang terbaik, sekarang saya akan gunakan untuk membunuh orang terburuk. Dan alhamdulillah Musailamah Al-Kadzab pun akhirnya mati di tangannya Wahsy pakai tombak yang bekas membunuh Hamzah. Ini ibrohnya, ketika dulu
Kita berada di masa jahiliyah teman-teman. Kita pernah minum, kita pernah ini, pernah itu. Kita pernah jadi pegawai bank misalkan Mas Tri. Kalau sudah hijrah jangan netral. Jangan biasa-biasa saja. Jadilah pejuang. Dulu aku ngejerumus-jerumusan uang kon nyilih duit siki arep anu lah ngerewangi Pak Jarwo lobby misalkan supaya bebas riba. Jadi seperti itu. Jangan netral posisinya ketika sudah hijrah. Tetapi harus jadi pejuang gitu. Sebagaimana Wahsy tadi, dulu tanganku aku gunakan untuk membunuh orang terbaik, sekarang aku akan gunakan untuk membunuh orang terburuk. Itulah Wahsy. Semoga Allah meridhoinya. Amin. Kemudian yang terakhir wassalihin, orang-orang saleh. Orang-orang saleh itu banyak sekali teman-teman. Tetapi yang selalu saya ingat dari dulu sampai sekarang, ciri orang saleh itu senantiasa melaksanakan sholat malam. Itunya ibadah nafilahnya maksudnya. Kalau yang wajib-wajibnya mah nggak usah disebutkan ya. Ciri orang saleh dulu itu dari dulu sampai sekarang karakter paling kuatnya senantiasa sholat malam. Yuk tanya diri kita, sholat malam kita gimana? Jangan-jangan bawa sholat malam. As-sholatu khairum minan naum nggak kedengeran. Kalau kata Ustadz Abdul Somad itu nih, kalau bisa lihat nih banyak di telinga itu tulisan tempat kencing setan katanya. Karena kan barang siapa yang mendengar suara azan subuh kemudian tidak mendengarnya, maka dia telah dikencingi syaitan. Nah, kita juga jangan kalau dilihatin banyak nih toilet setan. Jadi sholat malam teman-teman, gitu ya. Bahkan kalau sholat malam itu dalam Al-Quran itu akan ditempatkan di maqamah mahmudah, gitu ya. Nah itu bahkan Rasulullah itu bayangkan dulu Rasulullah itu siang hari itu berdakwah, berjihad teman-teman. Tetapi apakah malam hari untuk istirahat? Tidak. Bahkan perkataan Rasulullah yang terkenal itu apa? La rohata ba'dal yaum. Tidak ada istirahat setelah hari ini. Kalau nggak salah itu pasca turunnya Quran surat Al-Mudaththir atau Al-Muzammil ya. Setelah ada perintah untuk memberikan peringatan, la rohata ba'dal yaum. Tidak ada istirahat setelah hari ini. Intinya tuh gaspol, remblong dalam dakwah gitu. Kalau bahasa anak muda sekarang mah gitu juga gaspol. Bukan gaspolnya balapan ya. Gitu. Jadi sholat malam Rasulullah itu yang siang harinya berdakwah, mencari maisha untuk keluarganya, berjihad. Dia itu tidur habis isya, bangun di sepertiga malam akhir. Kemarin saya ikut kajiannya Ustadz Arafat itu, beliau lulusan Madinah. Beliau mengkonversi itu Rasulullah bangun sekitar jam 12 atau setengah 1, tidurnya habis isya gitu. Jadi tidur lebih awal, bangun lebih awal, bukan lebih akhir. Tidur habis isya, bangun setengah 6. Waduh, itu bahaya. Habis berbeda. Pengenannya totalitas. Bukti. Totalitas dulu. Gitu. Jadi Rasulullah itu dia bangun gitu ya. Bahkan Rasulullah itu bayangkan, Rasulullah itu senantiasa menangis ketika sholat malam. Rasulullah itu bayangkan, Rasulullah itu sudah dijamin masuk surga. Dia maksum, terbebas dari dosa, tetapi menangis, senantiasa menangis. Sampai Aisyah radhiyallahu anha pernah tanda kutip menegur, "Ya Rasulullah, kenapa engkau selalu menangis? Bukankah Allah telah mengampuni dosa-dosamu?" Wahai Aisyah, apakah engkau tidak sudi aku menjadi hamba yang bersyukur? Bayangkan hamba yang bersyukur sampai nangisnya seperti itu. Pernah satu ketika Aisyah itu mendapati Rasulullah sedang sujud sambil menangis. Kemudian waktu itu Aisyah itu pergi ke sebuah tempat yang lain agak lama, pulang masih mendapati Rasulullah sedang sujud dan menangis. Ini menandakan ternyata sangat lama sekali Rasulullah itu menangis. Padahal itu sholatnya orang yang bersyukurlah kita. Dosa banyak, Nabi bukan, gak dijamin masuk surga. Nangis ketika nguap, berkeluar air mata. Nangis ketika nggak punya uang baru nangis. Uang sama nguap, keluar air matanya.
Kalau di masjid kayaknya kalau kalian mata itu orang menyangka, hebat tuh nangis. Padahal Habis kemakan. Gitu ya. Jadi kita berkaca gitu ya. Apa kabar diri ini? Apa kabar diri kita yang dosa senantiasa menumpuk? Kalau kita jujur hari ini saja dari pagi sampai malam hari ini berapa banyak dosa-dosa mata, dosa hati, dosa lisan. Banyak hal teman-teman. Itu baru hari ini, belum kemarin. Belum dari kita sebelum hijrah. Belum banyak hal yang sudah kita lakukan. Alhamdulillah, barangkali antara kita yang pernah berzina, pernah minum khamr, pernah melakukan kesyirikan, memakan riba dan lain sebagainya, dosa-dosa dan dosa. Alhamdulillahnya Allah Maha menutupi aib. Seandainya Allah buka aib kita semuanya, tentunya teman-teman gak bakalan mau dengeran omongan saya, karena dosa saya terlalu banyak. Makanya ini salah satu nikmat yang jarang kita lupakan, ada yang sering kita lupakan adalah ditutupinya aib oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu teman-teman. Jadi tirulah jalan solihin, orang-orang soleh. Dia senantiasa sholat malam gitu ya. Kemudian dia itu zohiron wa batinan. Jadi zohirnya dan batinnya itu bersih. Zohirnya barangkali teman-teman ada yang mau seperti Bilal bin Abi Rabah, yang orangnya masih di dunia tapi terompahnya sudah terdengar di surga. Ternyata penyebabnya senantiasa menjaga wudu. Zohirnya bersih, senantiasa berwudu. Batinnya senantiasa mentazkiyah dirinya dengan istighfar, dengan banyak muhasabah, membersihkan hati, karena dosa itu menjadi kumpulan kerak-kerak di dalam hati kita. Semakin banyak dosa yang tidak diistighfari, maka semakin sulit kebenaran itu akan masuk. Jadi zahir dan batinnya kita harus bersih gitu ya. Gitu. Nah itu teman-teman rahimakumullah, mari kita malam hari ini berwasiat kepada diri saya pribadi. Allah sudah mewanti-wanti setiap khotib Jumat, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian sekali-kali mati kecuali dalam keadaan Islam, mendapat hidayah, membawa iman. Ini sampai Allah mewanti-wanti, sampai yaitu para khotib kan seminggu sekali, haqqa tuqatih, bertakwalah dengan sebenar-benarnya takwa, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Inilah yang harus kita persiapkan. Yang namanya kematian memang barangkali proses sakaratul maut itu hanya sebentar. Piala Dunia Qatar saja sebuah event, barangkali yang urusan dunia persiapannya bisa jadi tahunan. Lah kita mau menghadapi event sakaratul maut, kita kok tidak mempersiapkan? Gitu. Padahal ini penentuan di situ. Setan akan berusaha mati-matian untuk menyesatkan kita. Makanya ada syariat perintahan untuk mentalkin. Gitu ya, karena setan di situ akan berjuang dia di akhir hidup kita itu. Nah, sedangkan seseorang Allah akan wafatkan sesuai dengan kebiasaan-kebiasaannya, teman-teman. Untuk itu perbanyaklah kegiatan seperti ini. Mudah-mudahan Allah wafatkan kita sedang taklim, amin. Mudah-mudahan Allah wafatkan ketika kita sedang berdakwah, amin. Mudah-mudahan Allah wafatkan ketika kita sedang tahajud, amin. Mudah-mudahan Allah wafatkan kita sedang melakukan amal soleh lainnya, amin. Allahumma amin. Sehingga sebuah kerugian yang sangat besar ketika kita meninggal tidak membawa iman di dada kita. Ini harus dipersiapkan, ini butuh ilmu, ini butuh bekal, ini butuh teman perjalanan kita nggak bisa sendirian melewati kehidupan ini. Bukan kebetulan Allah menghadirkan Mas Dadang di sini. Ini sebagai bentuk rasa kasih sayang Allah. Ya Mang Dadang ya. Siap. Betul. Tidak ada yang kebetulan gitu ya. Saya kenal sama teman-teman semua di sini. Ini sebuah nikmat. Bahkan kemarin saya mendengar Ustadz kajian Rifki Ja'far Umar Tholib, beliau mengatakan, seandainya engkau pengen tahu posisimu di hadapan Allah, lihatlah Allah dengan siapa engkau saat ini berada. Ketika engkau berada bersama orang-orang yang soleh, mengajak kepada surganya Allah, itu artinya Allah sedang menspesialkan Anda. Jadi itu jangan dianggap sepele kita dipertemukan di sebuah jamaah, di sebuah majelis taklim. Ini adalah bagian dari keistimewaan yang telah Allah berikan. Ini bagian jalan menapaki tadi, jalan orang-orang para nabi, para siddiqin, wa syuhada, wa sholihin. Gitu. Makanya
kalau kata Imam Syafi'i, kalau ada teman seperti itu suruh diikat gitu. Pegang erat-erat, diikat. Kalau kita lagi kaya, kita lagi sukses, Pak Haji, banyak yang ngaku saudara nggak ke Pak Haji? Saya pikir banyak. Beda kalau ke kita ya Mang Dadang ya. Kayak si Sapa, kayak si Sapa. Lalar ge omongan ya. Mang Dadang ngampuranya. Biasa. Biasa dibully. Skapal. motor tuh Pak. Jadi kalau kita lagi kaya, kita lagi sukses, banyak yang nemenin, banyak yang lagi yang aku saudara, itu biasa. Makanya ada ungkapan, kalau engkau ingin melihat siapa teman-temanmu, lihatlah saat posisi dirimu sedang bangkrut, sedang hancur. Kalau ada yang masih setia, itulah teman sejati. Mudah-mudahan di sini kita bersaudara karena Allah. Karena salah satu golongan yang akan dinaungi di padang mahsyar adalah rajulani tahabba fillah ijtima' alaihi wa tafarraq alaihi. Dua orang yang laki-laki atau perempuan yang saling mencintai karena Allah, berkumpulnya karena Allah, berpisahnya pun karena Allah. Baik teman-teman semuanya, itu yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Saya berwasiat kepada diri saya pribadi yang pertama, yang kedua kepada teman-teman semuanya. Yuk di bulan Rajab ini kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk tadi ya, menyemai kebaikan, bersiap untuk menghadapi datangnya tamu agung, itu bulan Ramadan. Jangan sampai nanti kita kaget gaspol baru di awal Ramadan, nanti biasa cepat lelah gitu ya, 1-2 hari semangat, nanti cepat loyo. Dan itu barangkali yang dialami oleh masyarakat secara umum. Kenapa awal masjid penuh, hari ketiga, keempat ada kemajuan gitu ya, kemajuan softnya. Softnya itu barangkali ya memang karena kurang pemanasan dari awal. Wong kita kalau olahraga aja nggak pemanasan itu cedera kan gitu ya. Jadi persiapan dari sekarang gitu ya. Yang kedua gitu, kita senantiasa bersyukur telah diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi di samping itu selain bersyukur, kita pun harus merawatnya dengan cara tadi kita berkumpul dengan orang soleh, senantiasa mendatangi majelis ilmu, kemudian menggabungkan diri dalam jemaah dakwah, menggabungkan diri bersama komunitas-komunitas kebaikan gitu ya. Kemudian yang terakhir tadi, jalan yang harus kita tempuh adalah tadi jalan orang-orang an'amta alaihim tadi gitu ya. Kita berusaha belajar sedikit-sedikit gitu loh. Kita tutup masa lalu kita tutup masa kelam kita buka lembaran baru. Jadilah wahsy abad ini yang ketika dia berhijrah, dia posisinya tidak netral, tetapi menjadi para pejuang, menjadi orang-orang yang menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kata-kata yang digunakan untuk menyeru kepada Allah sifat dengan waman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin, merupakan perkataan terbaik ketika kata-kata yang mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu dari saya. Walakum minkum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.